لله قوى بدلائل دينه أركان الشريعة وصحابه كاملين برع الملة الحنيفة نحمده سبحانه وتعالى على ما علم ونشكره على ما أنعم أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الظاهرين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد faqad qala rabbi sahli sadri amin wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma iftah lana futuhal arifin kama fatahta qalba anbiya'ika wa awliya'ika wa ulama'ika wa syuhada'ika ya Allah ya Karim bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Udah doa sekali. Tadi mohon maaf, saya memang kalau ngaji mulainya doa dulu. Tadi yang lagi makan lontong itu pas lagi nyaplok. Jadi bunyinya bukan amin, omon. Bahkan yang ngerokok tadi pas amin langsung embul. Insya Allah doa kita, emang kita mah ngapainnya disuruh doa. Betul. Bahkan umat Islam doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Laki suami kerja dapat doa istrinya, insya Allah hasilnya berkah. Dan insya Allah jualannya untung. Makanya orang yang ribut baik sama bininya seret. Betul. Saya bukan mikirin dagang, mikirin bini. Soalnya satu perempuan aja nih yang ikhlas, yang soreha, istri yang soreha, doanya seperti doa Nabi. Makanya Pak, kita berangkat dapat doa istri, insya Allah berkah. Itu satu istri. Itu satu. Bagaimana kalau empat? Tapi kan Allah mah senang sama yang ganjil. Betul. Innallahal witru yuhibbul witro. Allah itu ganjil, senang sama yang ganjil. Jadi satu ganjil enggak? Ganjil. Maka satu aja Pak. Jadi bini enggak boleh dua. Kalau mau satu, kalau enggak tiga. Ganjil. Kenapa tiga? Kalau yang dua berantem ada wasitnya. Alhamdulillah, tapi tenang Bu. Nih bapak-bapak yang hadir di sini, saya lihat wajah-wajahnya mual berani. Soalnya kelihatannya wajah-wajah pasutri, pasukan laki takut istri. Insya Allah malam ini kita udah iringin tuh sama doa. Kenapa doa? Karena kita mau ngapain ya doa? Makan, habis makan, tidur, bangun tidur, lagi tidur, udah lagi tidur. Kita subhanallah doa nih malam ini juga kita diundang suruh ngapain? Suruh makan nggak? Makan juga sih. Enggak, saya mau makan dulu. Buat cara haulnya kita doain. Berkah dari doa ada makanannya. Ya makanin. Makanya kan manusia mah dibagi tiga. Manusia itu ada tiga macam. Anasu salah satu manusia itu ada tiga macam. Satu kal to'am kayak makanan. Yang kedua kal dawa kayak penyakit. Yang ketiga kasifa kayak obat. Jadi manusia mah ada tiga jenis. Satu kayak makanan, dua kayak obat, tiga kayak penyakit. Nih kalau kita disuruh milih, kita yang kira-kira kayak apa? Kayak obat. Kayak obat tuh ada yang pengen kayak obat, ada yang pengen penyakit. Satu kalau to'am kayak makanan. Ya.
Kalau tidak, di situ ada yang mengatakan makanan berikut airnya, berarti hidangan. Ada manusia seperti hidangan. Hidangan itu makanan dibutuhkan di dalam suatu hari, tiap hari. Nih yang saya tanya yang ada di sini, udah madang semua belum dari pagi? Ini sebojong sempu nih, sebojong indah, sebojong sempu, separuh dah. Kira-kira udah madang semua belum? Belum, ada yang belum. Belum mau yang di sini Pak Ol lu mau buah. Raka, namanya Raka. Itu kalau udah madang lupa lah sih. Hati-hati yang model gitu kalau barter langsung pulang baik. Pak, pasti dimanapun coba orang pergi nyari sesuap nasi, mau berangkat kemana nyari makan, apa gak nyari makan. Ini ibu kemarin nih datang mau ngirim doa, nyampe sini nggak ada makanannya, nggak ada airnya, kira-kira pulang ngomong kagak? Di malam ini kemarin nggak ada makanannya, nggak ada minumannya, saya yakin ngomongnya seminggu belum mudah. Apalagi ibu-ibu mah, kalau jalan malam aja orang makan habis. Kita mau jauh ibu-ibu, apalagi ibu-ibu mah betul. Nah, tapi apa ibu-ibu mah insya Allah Pak, kalau saya pengajian, saya ada majlis taklim pengajian bulanan. Itu kalau udah bubar, yang ibu-ibu pengajian ibu-ibu bubar, saya nyari salah satu tuh orang nemu. Amat diawa bu, jangan pun salah kayak biji-bijinya. Dong beres sama ibu-ibu mah ya, subhanallah. Tapi pengajian bapak-bapak bubar, ya paling icip-icip doang. Pas kita lihat masih banyak utuh, tapi ibu-ibu mah burus. Makanya Pak, kalau mau lihat bidadari nggak usah mati dulu nih dia bidadari. Rumah kita bersih gara-gara dia, betul. Baju kita bersih gara-gara, duit kita kurus gara-gara. Abang dia mah tim pembersih, betul. Subhanallah Pak, makanya orang nggak ada bini, masya Allah. Kata Nabi miskin, rojulun laisa lahul mar'ah. Kata Nabi miskin sampai 3 kali, orang lanang yang kagak punya bini. Nah kesian Pak, ngalor ngidul ulan alem. Ya abang nggak ada nggak punya bini, pak kesian, makanya kita nolong. Ada teman yang nggak punya bini, carikan, itu bagian dari ibadah. Jangan antepin baik, carikan. Ya subhanallah, bantu. Sama miskinah, imro'atun laisa lahul jauz. Kata Nabi sama, perempuan miskin, perempuan yang enggak punya laki. Kenapa? Ya iya makanya bantu. Kenapa miskin? Lah Pak, ya bantal segala rupa punya enggak, rumah gede, betul, kendaraan punya, duit banyak, enggak punya bini. Kesian, betul. Makanya insya Allah. Tapi tujuannya karena ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Lagi belum punya bini, dia bangun kesiangan. Pas punya bini, orang bangun bisa. Jadi ada manusia itu seperti makanan, kapan aja pasti dibutuhkan. Ayo dah. Makanan itu di mana aja dibutuhkan. Ibu ada orang hajatan di situ. Mau kondangan kan tujuannya ngebantu. Kira-kira kalau nggak ada makanannya, ngomong nggak? Nah ngomong baik, pasti nggak ada makanannya. Maka jadilah manusia seperti makanan yang dibutuhkan setiap saat. Dimanapun dipakai orang, dicari orang. Ada manusia seperti obat. Tadi ada yang pengen kayak obat. Obat ini dibutuhkan nggak? Dibutuhkan, cuma sewaktu-waktu. Udah waras, nah dibuang. Orang dipakai. Manusia yang dibutuhkan sewaktu-waktu doang. Kayak mana tukang bas? Baru nyampe mah dikasih kopi, kasih rokok, lagi bangun rumah mah.
Pas rumah udah rapi dipanggil nggak rumah? Juga boro-boro diajak kopi nyaba lu doang. Udah rapi kayak obat. Ada lagi orang yang lebih parah seperti penyakit. Ini orang kalau udah kayak penyakit udah ribet. Bahkan pas dia datang kan penyakit datang ini. Soalnya kalau ada dia mau udah beres, sendal letak dipakai lagi, gua ambil dia. Di barang-barang di rumah tuh main bawa pulang baik, ada penyakit datang. Ya mau jauh. Oleh karenanya mudah-mudahan kita berfungsi seperti makanan. Sebab kata Nabi apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebagus-bagus manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Tidak merugikan orang lain tapi menguntungkan. Alhamdulillah. Pertama baru doa doang tadi. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada pengatur acara kita Bapak Nasruddin dan juga yang saya hormati para asatiz, para guru kita Bapak Ustaz Nasruddin, juga Bapak Haji Amir dan juga Bapak Haji dua-duanya Pak Amir, saya lupa namanya ya. Dan juga seluruh para asatiz, para guru, para sesepuh dan juga para tamu undangan semuanya yang hadir dan jamaah tajiyah rahimakumullah yang saya hormati dan dimuliakan Allah, bil khusus keluarga besar Sohibul Lain Bapak Sahari Endang beserta istri dan keluarga besarnya dan juga seluruh keluarga besar almarhumah Ibu Sanah binti Sakin dan juga Bapak Romli bin Doon ya, ini keluarga besarnya semua yang hadir pada hari ini. Insya Allah mudah-mudahan almarhum yang kita haulkan pada malam hari ini tersenyum mendapatkan doa dan mudah-mudahan Allah tempatkan firiyadin jannah di satu tempat yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mengatakanlah pakai haul-haul itu bid'ah. Sekarang malah ramai itu bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Siapa bilang Pak? Ya, bahwa dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi bahwa karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya juru li syuhada fi Uhud bi kulli haulin. Nabi diceritakan sering setiap tahun ziarah ke apa? Ke syuhada Uhud. Ngapain? Doakan. Nanti setiap tahun Nabi datang kepada syuhada Uhud. Orang yang meninggal waktu perang Uhud, Nabi kunjungin. Ngapain? Ngirimkan doa. Jadi itu yang penting, Pak. Nah, yang penting mana? Yaitu kita ngirimkan doa setiap saat, setiap waktu, setiap sholat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Doa kita menyeluruh. Makanya kita sama muslim gak usah dipinta, selalu doakan setiap habis sholat. Maka itu yang paling penting. Ya. Makanya bukan kudu bagus luarnya kuburan mah, yang penting bagus dalamnya. Ada anak girang banget, lu girang banget nggak? Gua habis bangun kuburan mak gua habis 6 juta pakai poslen, granit, ada kembang-kembangnya. Itu subhanallah kuburan bagus banget Pak. Saya pernah melihat kuburan bagus banget. Pasti tanya, ini kuburan bagus banget. Di antara yang lain tuh saya jarah ke makam kiai itu cuma pun andong tuh yang merah-merah ya, pun andong sama batu. Di situ ada kuburan bagus banget, pakai poslen, pakai granit, cakep banget, ada kembang mawarnya di atasnya, rumputnya rumput packing. Saya tanya, ini kuburan cakep amat, kuburan siapa? Kamu belum nggak tahu. Justru saya nanya, ini kan yang kemarin orang matinya overdosis. Kuburannya bagus banget Pak. Sekarang saya tanya, mendingan luarnya bagus apa mendingan dalamnya? Makanya jangan mandang luarnya. Kadang-kadang luarnya cakep banget ya, di dalamnya busuk. Sekarang ibu saya tanya, kalau disuruh milih, mendingan milih bernuk apa mendingan milih duren? Duren. Wih, bernuk apa duren? Kira-kira mulusan bernuk apa mulusan duren?
Mulus berenung, kalau orang bego milih berenung. Kata dia apa? Ini mah mulus bagus, licin, glowing. Lu orang tahu. Pak, jangan ketipu sama yang indah-indah. Dalamnya mah haram jadah. Kadang-kadang indah banget, bagus banget, luarnya mah, dalamnya mah jahat. Jangan ketipu sama penampilan. Duren kelihatannya berduri kayak tajam, tapi masya Allah. Makanya ya Pak Samsudin, kita sering dikasih tebakan sama orang tua. Apa luarnya bulu buset, dalamnya masya Allah. Saya bingung jawabnya, duren. Kita lagi jalan, kena duren, keparu, duren. Pas dibuka dalamnya, masya Allah. Subhanallah. Makanya lihat tuh, dulu orang penampilannya biasa, tapi hatinya pada baik. Orang sekarang mah skincare, glowing, hatinya mah pada jahat. Betul. Makanya orang dulu mah kabul doa-doanya, soalnya lebih kepada hatinya. Sebab kata Allah apa? Ya, innallaha, kata Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, lakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat rupa-rupa kamu, Allah tidak melihat harta-harta kamu, tapi yang dilihat Allah apa? Hati kamu dan amal kamu. Makanya kita dipesenin apa-apa kan pesan cukup hati. Betul. Makanya orang dulu kamu hatinya pada bersih, doanya gak kabul. Abang dulu kalau sakit perut pakai obat mahal kagak. Daun apa? Daun kebangetan, pakai minyak dari pelita, digesah-gesah membusak, terus diusapkan ke perut. Doanya bukan dari Quran. Karena yakin hatinya bersih, manjur. Doanya apa? Cuma gini, sunduk isinya apa? Rumput. Perut kembung isinya apa? Kentut, pos. Itu manjur kan, masuk angin. Karena apa? Coklat, pada merah, pada biru. Orang cuma begitu doang tuh. Kalau saya lihat, subhanallah, itu karena yakin dipencet gitu. Sunduk isinya apa? Rumput. Perut kembung isinya apa? Kentut, gitu. Pos. Langsung lega, enteng. Betul. Itu penyakit begitu. Kalau saya pikir minyak tanah kan panas, dan bangunan kan gaul, dia panas lekap di dalam, dia keluar. Jampenya bukan pulang karena yakin, manjur. Bahkan dia sakit mata, kamu pakai instok, pistok, enggak. Sakit mata cukup diguncak, cuma pakai jampe. Cakut bola. Nenek dalam di bola. Selirik anjing burik buat tulang hilang. Itu doa ada anjing burik. Bener itu. Manjur begitu lah, tanyain begitu lah, mama pulang sendiri anjing burik buat tulang hilang. Sekarang kan nyari nenek dari kuburan mau itu waras, cuma jampe doang, karena hatinya bersih, dikabul sama Allah. Jampenya itu jampe apa tahu, tapi jadi manjur. Ayam aja dulu kita mah naruh nggak pernah utuh. Orang sekarang mah ayam, orang dulu mah ayam, orang hilang, orang pergi jauh aman. Dia mah pulang dari pasar dijampein, diputarkan ke tiang, ayam. Kalau tiang gua hilang, ayam gua hilang. Kalau tiang gua nggak hilang, ayam gua hilang. Di mana ada tiang hilang? Lagi mari mau tiang mah bego. Tapi asli bu, manjur itu ayam nggak mana-mana, nggak pergi maling, nggak nyolong. Itu kenapa ayam orang mana-mana? Itu 7 keliling orang gini-gini. Itu ayam muter di situ. Manjur satu apa? Moodnya masih bersih, sibuknya sama zikir, bukan sibuk sama gosip. Baik di mulut, ya bu, banyaknya rusak dunia ini. Zohar al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ada yang mentafsirkan bahri itu lautan, bahri itu lautan, lautan itu artinya apa? Hati. Bari itu apa? Daratan. Daratan itu
lidah. Rusaknya dunia ini dua, karena hati yang jahat dan lidah yang jahat, yang kotor, nyebar fitnah segala rupa, bikin orang jadi puyeng, ilmunya apa tahu. Makolina rohmatan, ternyata makoli artinya gorengan. Pak, itu dari mulut itu, awas. Makanya hati-hati. Kata Nabi apa? Inna bikulli jasadi mulqa, idza soluhat jasadu kulluh, fa idza fasadat jasadu kulluh. Sesungguhnya bagi setiap manusia ada segumpal darah di dalam dadanya, di dalam badannya. Apabila segumpal darah itu bagus, maka akan bagus semua sifatnya. Tapi kalau segumpal darah itu jelek, maka akan rusak semua tingkah laku. Ala wahia al-qalbu. Ingat, tidak lain, dia adalah hati. Makanya ibu kalau mau pergi pasar bilang sama laki, pasti laki mesen atuh lah. Bang, saya mau ke pasar, hati-hati nih. Suami kan sama mau kerja, bilang sama bininya, bilang apa bininya? Hati-hati bang. Anak kan sama, mak kita mau sekolah dulu, pasti hati-hati neng. Hati doang, padahal di badan banyak. Ada ucus, jantung, paru. Ya makanya yang dipesan cuma satu apa? Hati. Artinya jaga hati kamu. Coba, nggak ada bapak misalnya nih, istri mau ke pasar, bilang sama lakinya, nih bang saya mau ke pasar dulu, kata lakinya, jangan lupa kotak-kotak. Kira-kira itu bininya pulang dari pasar mau apa? Bilang pesan apa? Begitu. Makanya cukup hati-hati nih. Sekarang hati harus banyak dibersihkan. Dengan apa? Dengan zikir. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ingat, dengan banyak zikir hati jadi tenang. Hati-hati nih ya. Dulu mah hati banyak jahat itu karena kenapa orang jarang pada kesurupan. Alhamdulillah udah pada jadi setan semua. Lebih jahat dari setan. Betul. Dulu masya Allah itu orang ada saya yang bantu itu kesurupan, pas kesurupan bacain apa baik nggak mau keluar. Kalau setan yang susah dibacain nggak lupa, bacanya langsung ke otak, makanya dekat kupingnya bacain 3 balik langsung sadar. Ih Pak Ustaz, batokan udah cumus dulu. Ternyata pas lihat panas nggak mau sadar bu, itu ternyata kesurupan setan budek. Jadi kalau setan budek nggak itu susah. Ibu pernah lihat setan budek nggak? Belum pernah. Setan budek itu ada cirinya bu, kalau mendengar ajan nyeduh kopi. Pernah lihat setan budek? Ini kata ibu di rumah gua ada 3. Di orang mah ada malah udah itu nyeduh kopi. Itu kan tiganya sama laki gua, anak gue paling tua sama mantu 3. Subhanallah, ternyata pas sudah sembuh apa kata yang mertuanya? Oh Ustaz, alhamdulillah ini udah sehat. Ya alhamdulillah amang mantu saya mah dikit-dikit kesurupan, karena dia mah iga jarang. Saya suka bingung Pak, ada orang iga jarang. Bu, bapak-bapak saya mau nanya, amang sebenarnya kita dikasih iga saling berapa sih? Ini ada yang iganya jarang. Kata saya enak, bu, mantu ibu mah bukan iga jarang ngaji, jarang baca Quran, jarang selawat, jarang zikir, jarang sholat. Kalau dipenuhi sama zikir sama ibadah, mual bisa setan masuk. Betul. Makanya bu, sekarang saya tanya, baca Quran itu mesti wudu nggak? Baca Quran wajib wudu nggak? Bener itu wajib. Ulang lagi, baca Quran wajib wudu nggak? Begitu ibu ngajinya. Baca Quran wajib wudu. Siapa yang nyuruh megang Quran baru wudu. Kalau baca Quran mesti wudu ribet. Pas kita lagi jalan, belum ada kuntilanak. Membaca Quran wudu. Saya kuntilanak ampura ya gua dulu.
Akhirnya pergi dulu pas lagi kuntilanaknya mana? Kayaknya kuntilanak WA apa lu ngajakin tidur, baca doa nggak mesti udah kok. Ini saya bilang kuntilanak gitu. Oh, subhanallah. Makanya di sini ya. Nah, makanya kita malam ini bersihkan hati kita. Karena apa? Karena sesungguhnya hati yang bersih itu nanti yang paling nikmat di dalam kuburnya dan di akhiratnya. Makanya nanti ketika kita dikubur, terakhir kita ngaji di kuburan. Ternyata hadis Nabi benar, para surdin. Apa kata Nabi? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin minal mahdi ila lahdi. Tuntut ilmu itu wajib baik bagi laki, mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan, dari buayan sampai liang lahat. Tuh nanti kan kuburan dibuat, kirain udah lega, dibuat lagi di pinggirnya. Namanya lubang apa itu? Lubang landak. Ya Bu. Jadi kita kalau nanti kalau kita mati kita dimasukkan ke lubang, berarti kita kalau mati jadi jadi lubang landak ya. Lahan itu artinya lahadun itu miring, jadi lubang yang miring. Makanya orang kalau meninggal nggak dicelentangkan, nggak ditengurupkan, dia apa ya? Miringkan. Makanya ibu masih hidup harus jangan. Maksudnya miring pasti di ngadep ke sana. Makanya sunat itu ngadep ke kiblat. Habis subuh sunat tuh kita tidur. Habis azan sunat dari sebelum qomat tidur ke kiri, ke kiblat tuh. Kayak tidurnya orang mati deh gitu. Itu sunat bentar supaya ingat mati, jangan pulas. Cuma apa supaya banyak ingat mati, disunatkan seperti itu. Supaya apa? Uzkuru hadabil azab, banyak-banyak ingat mati. Apa salah satunya banyak ingat mati lah itu tadi. Nah salah satunya Bu siapkan buat mati. Ada belum nih saya tanya jamaah yang udah ngebeli kue? Beli baju kue, kain putih udah dibeli. Makanya sunnah ngebungkus mayat itu sama kain putih yang udah lama. Kan kita bukan mau lebaran, mampus. Lebaran baru. Nah yang lama, tapi jangan terlalu lama. Kan ada orang yang punya akal. Lu kalau mati nih yang lama yang udah ada robek dikit. Kalau misalnya udah ada item-itemnya, ntar malaikat pas nanya, ini mah orang lama. Waduh. Mereka tuh bohongin malaikat. Pas dia, ini orang lama kayak udah ditanya. Maksudnya kenapa pakai kain lama dari hidupnya supaya ingat mati? Gimana caranya? Ya di lemari taruhin boy. Pasti buka, ya Allah, itu kain putih ini buat saya bang kalau nggak ada uang. Masya Allah. Terakhir pasti buka, ya Allah, saya bagus banget baju tapi ujungnya ini yang saya pakai. Baju merah, kuning, putih, hijau, coklat. Ternyata yang saya pakai ini. Makanya layas tawil mauta bainal gina wal fakri. Nggak ada bedanya mati mah orang kaya orang miskin, kehet sama baik. Seragamnya sama, putih semua. Ibu-ibu seragamnya 7, itu pakai putih. Betul. Nggak ada jahitannya, semuanya orang kaya orang miskin pasti putih. Makanya sunat pakai baju putih supaya ingat mati. Betul. Putih, Bu. Itu kita nanti pakai kain putih dilibet-libet. Betul. Dibungkus kita sama kain putih. Masya Allah, bajunya yang seragam bagus-bagus banget. Gak ada ini, Mbak. Ini masih kurang gocapnya itu utang. Mau dilunasin ya. Makanya orang kalau meninggal jangan bagi-bagi warisannya dulu, selesaikan dulu utangnya. Awas hati-hati nih. Makanya ibu rada-rada udah begini jangan utang lain, ntar mampus lagi. Sebab apa? Sebab utang itu disebut sangkutan. Amalnya gak ngikut kalau belum diselesaikan utangnya. Maka jangan disolatin dulu, tanya dulu jamaah. Para jamaah, nih dengan kehadirannya saya tanya, barangkali almarhum punya utang piutang, ya tolong
hubungi keluarga akan diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Begitu baru sholatin. Nabi kan nggak mau nyolotin orang yang masih punya utang. Sebab apa? Amalnya nyangkut. Jadi ke bumi kagak turun, ke langit kagak naik. Jadi dia mah ke atas kagak. Orang yang banyak utang mati, belum dibayar utangnya. Ke langit kagak, ke bumi kagak. Kayaknya di punggok mainnya. Ikuti anak yang di sini. Makanya orang berbuat ya selesaikan. Hutang boleh nggak? Boleh, dalam agama ada bab mudain, yaitu bab menerangkan hutang. Tapi hutang wajib dibayar. Jangan ngutangin kalau orang mau nagih. Jangan ngutang kalau nggak mau bayar. Orang nagih itu wajib supaya ingat, daripada nagih di akhirat ribet. Mumpung di dunia gampang, betul. Hati-hati Bu. Cuma nih setahu saya orang yang banyak hutang, mohon maaf, kadang-kadang akhir-akhirnya punya ilmu bisa ngilang. Bisa ngilang. Kalau ada mulu, kadang-kadang punya hutang di 4 orang, 20.000 jam 10, jam 12 20.000, jam 2 20.000, habis asar 20.000, punya duit 60, kan habis asar habis tuh. Yang terakhir pas datang nih, bosan sama bocah kecil, Neng, ntar kalau ada ibu-ibu kemari habis asar bilang ya, emak kotak tutup. Itu bener datang yang terakhir, Assalamualaikum, salam, itu bocah yang nungguin. Ibu yang mau lagi ya? Iya. Ampura, emaknya ke putar tutup. Putar tutup mana nih? Ntar dulu saya tanyakan sama saya. Nunggu di belakang tempayan. Gue jadi koli. Bu, maksud saya apa? Utang boleh, tapi selesaikan. Apalagi udah begini-begini, jangan terlalu banyak. Ada bu orang lihat, katanya mau meringankan lakinya, usaha sendiri, minjem. Tahu-tahu lakinya datang ke rumah. Ini makin saya nyata. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Dari bawa aqua nih, sebotol. Tolongin saya apa Pak Ustaz? Ternyata bini saya nggak ketahuan udah ngutang di 8 orang. Orang bilang saya, Masya Allah. Iya Pak. Ibu tahu nggak tuh? Dia bilang gitu. Yang bingung siapa? Ustaz. Ya utang 8 orang, terus dia ke rumah bawa aqua. Lah Ustaz bingung, gua apa ini? Kayaknya apa kecumus ke bini kata semua dulu. Lah surat apa yang gua mau baca? Begini gua gak masih belum lunas utang. Pak ganteng ya udah enak Pak, biarin ntar saya wiridin, saya bacain waqiat, tabarok, Bapak pulang dulu, saya baca. Cuma bantu saya baca waqiat, surat Yasin, Bapak ke rumah ambil surat tanah, ntar insya Allah. Bapak kayak ya kalau masih bisa mah bersabar, kan buat hidup mah cukup, betul? Siapa sih nggak dikasih rezeki oleh Allah? Semua jaminan Allah rizkinya. Rizki mah makanya kita disuruh nambah bukan nambah. Bu, kita doa minta tambah rizki apa tambah ilmu? Tambah rizki apa tambah ilmu? Ilmu, nggak minta tambah rizki. Ziyadatan bil ilmi barokatan rizki. Kenapa? Yaitu tambah ilmu, berkah rizki. Buat apa rizki banyak kagak berkah? Rizki yang berkah itu ziyadatul khair. Rizkinya banyak dipakai ibadah, namanya berkah. Ada kan orang rizkinya ngebadak, wah pelitnya ngadu bilang, Masya Allah. Pelit, korek, bubur gasir, makan bilang, tak jahit. Subhanallah. Pak, artinya mana? Itu rizki kita mau ngapain nih? Kita ada nih, ada yatim. Itu kita kasih yatim, mau bekal siapa? Bukan bekal yatim, buat kita. Betul? Kita kasih mesin buat siapa? Bukan buat mesin, pahalanya buat kita. Bahkan kalian tahu nggak sengaja tuh apa balasan sedekah mah bu? Sedekah mah bukan 10. Sedekah mah balasannya 700 kali lipat. Manja biasanatin palau asru amsalihah. Siapa yang lakukan kebaikan Allah balas 10. Pahala apa? Sholat sekali dibalas 10. Makanya perintah sholat pertama 50. Waktu nyampe ke kita cuma 5 kali 10 50. Lagi keket ngerjakannya cuma 5, pahalanya 50.
Ini kita ngaji nih, ngaji sekarang sekali, pahalanya 10 kali ngaji. Tuh coba. Kita puasa sehari, pahalanya 10 hari. Kita puasa 5 hari, pahalanya 50 hari. Kita puasa sebulan, pahalanya 10 bulan. 10 bulan. Makanya man soma Ramadana suma atau sitamin sawal pakanau saum dahri, kata Nabi. Siapa yang puasa Ramadan sebulan tambah 6 hari di bulan Sawal, sama juga puasa setahun. Kita hitung sebulan kali 10 bulan. 6 kali 10 60 berapa bulan? 2 bulan. 10 bulan tambah 2 bulan berapa bulan? 12 bulan berapa? Itu rumusnya. Tapi lembah sedekah bukan 10 supaya orang mau. Sebab orang rajin sholat belum sedekah mah belum tentu mau. Haji udah 2 balik, sedekah mah belum tentu mau. Panitia pembangunan masjid begatokannya orang asing. Ada di mana wah orang bisa ngajak tapi belum tentu. Ustaz ngoceh bae mau sedekah baru batokan 5 orang. Betul. Sebab udah pas sedekah mah kudu didorong, makanya ada susah. Kenapa? Makanya Allah kasih pahalanya gede. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Orang perumpamaan orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah, kama salihabatin, itu persis seperti nanam biji. Awas, nanam apa? Bukan nanam pohon, nanam. Kalau nanam pohon jangan diuruk semua akarnya doang, tapi kalau nanam biji uruk semua. Sekarang ibu saya tanya, bapak saya tanya, biji bisa tumbuh nggak? Biji bisa tumbuh nggak? Ada nggak biji yang kagak tumbuh? Biji apa ini? Ya, saya nanya biji apa? Tanya ya. Udah ke situ baik. Ini lagi pada tuang tengok dari biji. Ya ada biji kayak itu atau ibu nenek bilang ada biji mapalu. Biji kenapa diumpamakan harta biji? Sebab sedekah mah kayak nanam biji, satu bisa tumbuh 2 uruk. Makanya nanam biji mah nggak boleh kudu rapat, kudu uruk, nggak boleh nongol. Saya kasih tahu Pak, biji nggak boleh nongol. Awas biji mah. Oh, ini bapak pada mikirin biji anak. Lah iya kalau nanam biji ayo, bapak 2 kilo nanam aja bisa kebon. Tongol-tongol kan ayo dah. Lihat besok pagi ada kak? Jurus biji nongol. Biji mah jangan sampai nongol. Biji mah harus uruk semua. Kalau sedekah itu jangan ngomong baik ngejedok, jangan disebut-sebut baik. Kata Allah kan diingatkan ayat berikutnya, wala tuqtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan batalkan sedekah kamu dengan nyebut-nyebutnya. Bisa jadi batal, apalagi kita jadi sombong. Kan kita mah kadang-kadang diumumkan di speaker, Bu Siti 200.000, Bu Mina 300, Bu Lilis 1 juta. Kata Bu Lilis mau ada yang alhamdulillah. Itu dengan sombong itu bisa hilang ganjarannya. Maka sedekah mah tutup rapat, siramin supaya cepat tumbuh. Tumbuhnya nanti di akhirat. Nyiraminnya pakai apa? Air wudhu, sholat. Ini sedekah rajin, sholat orang, anam kacang orang disiram. Iya mati nanti di akhirat orang berbuah, jangan ngambek. Ya Allah saya sedekah mah. Makanya sedekah mengalir ntar ke kuburan ibu masing-masing. Karena ada sedekah, makanya orang sedekahnya jarang gede. Betul. Makanya disuruh nanti kalau orang lagi sekarat itu menjadi apa? Nyesel dia nggak sedekah gede. Pas lagi sekarat kan ada aman juga tuh, keluarganya pada ngeriungin.
Kata si Mahit apa? Sebenarnya ini lagi komunikasi. Apa dalam Al-Quran surat Al-Munafikun jelas. Rabbi laula khordani ila jalin qarib fasaddaqakum minas salihin. Itu kan yang mati. Ya Allah, tunda, jangan sekarang saya mati. Ya Allah, tanah saya masih ada, duit saya, uang tabungan saya masih banyak. Saya kemarin sedekah 2.000 bayi, ya Allah. Kalau saya dikasih sehat lagi, mas saya mau jual tanah saya buat bangun masjid, ya Allah. Kata Allah, Paul, kemarin jadi belu. Udah mau mampus baru sedekah. Ntar dijawab sama Allah, ya Allah beneran saya mau jual tanah dulu, ya Allah, biar saya sedekah dulu buat masjid. Saya ngasih yatim kemarin cuma 50.000, udah dipintain 2,5, 200 lagi saya bayar dulu. Terus saya itu utang kudungan ke pulsa aja 200 lagi. Nah, itu dia nyesel kenapa? Sedekah dikit baik. Kata Allah apa? La yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah nggak bakal nunda kalau udah datang waktunya. Kemarin nilai di kotak lewat tuh, kotak lewat. Itu kan buat ibu. Walaupun namanya kotak masjid, seret ibu stop. Tuh saya tanya, ibu ngerokok kantong tuh, cepean kepegang. Saya tanya, dicabut mual. 2.000 yang jelek lagi. Itu kena cepean nggak bagus. Allah tunjukkan, kata Allah itu po, kalau pengen nanti berkah mah cabut apa po? Kata setan, jangan ditenang, itu tidak benar. Sekarang saya tanya, ibu lebih mendengar perintah Allah apa lebih nurutin perintah setan? Setan. Kata Allah tuh cepet cabut. Terus kata ibu, oh kok gedean. Akhirnya kita lah nyari lagi. Kena gocap tuh 50.000. Ibu cabut mual. Lu masih mual? Itu di otak ini orang ada itu. Bukan ini, bukan. Ini kan lumayan 5 liter. Terus dicari-cari lagi, kena dilihat 20. Jangan ini enggak. Sebab dia mikir tadi 2.000 di mana? Betul nggak? Nah, kenapa yang kecil padahal buat kita akhirat lebih lama. Coba ibu berkah tuh. Yang orangnya nggak sayang mengeluarkan sedekah pasti berkah. Kan kita mah bagaimana mau gede 2.000 lambat kabulnya. Betul. Subhanallah, coba ibu gede mah dibalasnya 700 kali lipat lah, pasti berkah. Kita mah takut. Kenapa? Allah menjanjikan kekayaan, setan menjanjikan kemiskinan. Tapi kita nurutin perintah setan. Sekarang ibu ke Parung nih, ke Parung ada yang mintain buat masjid. Bukan buat aku sih, buat masjid. Pas mintain buat masjid tuh, ibu di kantong ada nih duit nih 800.000 cepean semua. Saya tanya, ibu ngasih mual tuh? Nih, ibu mual. Saya tanya bapak-bapak jujur, tuh bapak ngasih mual? Sama gilanya. Oh, pas sedekah man. Katanya apa? Sekarang saya tanya bu, itu cepean semua 8, nggak dikasihkan hatu-hatu aja. Kenapa? Tuh, orang kecil lagi. Emang begitu, saya tanya, kita orang sanggup tuh nyabut cepet. Padahal mah bekal kita nanti di kuburan ngalir sendiri. Masya Allah, di pasar pandang ke bujur pasar. Wah Allah, ini kayak air terjun gede amat. Tuh, ya Allah, ini pahala apa? Tersejuk. Makanya sedekah itu asetnya kuburan. Kira-kira ibu AC apa kipas angin? Kayaknya kipas angin yang kosletnya kita ya. Langsung meledup. Orang yang banyak sedekahnya adem kuburannya. Dapat terus kayak di gunung, kayak air terjun, grujuk ke teman-teman. Ya Allah, ini apa gede banget kayak. Dan dulu waktu bangun mesin ngasih 10 juta. Pantes di kuburan PRT seru kayak pancoran. Aku dia mau kayak air terjun. Mikir apa? Lu mau ngasihnya cepet.
Di kuburan Kominah. Aduh saya mah gini doang ngerecap. Aku mau ngomong doang. Lu mikir apa gimana? Ini udah 10.000. Itu mendingan sih. Di kuburan Kominah tes. Kumpul dari ya Allah lu kayak pancoran. Mana mau ngerecap? Aduh saya mau ngetes begini. Minah mikir, lu kan lagi hidupnya ngasih 1.000, 1.000 gak besar. Ini janji Allah nggak bakal akan terjadi. Kan kata Allah sendiri dalam Al-Quran. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang amal segede biji sawi dari kebaikan, maka ya rohu dia akan melihat balasannya. Orang yang amal jelek walaupun segede semut merah nanti akan melihat balasannya. Jadi amal akan kita tonton sendiri. Dan nanti kalau begitu itu, ya Allah, ganjaran saya mana? Lu makan biji lu nomor. Ya iya. Nasi mah gede cuma kayak compok. Wah ada pahalanya. Ya ada baik-baik nih. Ya kita kadang-kadang udah rasa beramal, tapi ternyata ya amal kita gak dapat. Karena apa tuh? Selalu diundak-undak, disebut-sebut. Ada di Pondok Cabe Pagi ya, pondok masjid boleh seorang, tapi sampai sekarang nggak ketahuan orangnya siapa. Cuma naruh kotak tuh ya, kotak kaca itu kan, itu harganya 2.000, 5.000, pangkirnya 10.000, masya Allah. Itu paling subhanallah pas lihat, ya ada kertas di dalamnya, dia nggak dicabut, pas dibuka, ternyata cek 2 miliar. Cek 2 miliar yang bocah pakai ambil. Seser di jalanan, dilemparin semua tuh cek apa seser, dibuangin. Ya ngapain nyari beli ke orang udah dapet. Ikan emas gede. Pas dilihat 2 miliar BRI ditukarkan, ternyata dicoba dicek, ternyata ceknya hidup. Bisa cair, bisa. Siapa yang punya Pak? Dari siapa? Orangnya minta dirahasiakan. Masya Allah 2 miliar minta dirahasiakan. Kita gocap ngerencong dulu. Ampun. 2 miliar siapa ini? Dia takut pahalanya rusak, makanya minta dirahasiakan. Jangan sebut nama saya. Para sering kasih, makasih ke masjid. Saya menyumbang ke masjid ini. Pak panitia 10 juta kata para sering. Bagaimana ntar hari Jumat diumum? Nggak usah diumumkan. Cukup dikatakan aja hamba Allah Nasruddin. Juga bang sama Allahnya lanjutan. Bagusnya biar orang kan tanya siapa ya siapa. Biar hanya Allah. Makanya orang yang bagus itu tangan kanan ngasih, tangan kiri nyumput. Udah tahu itu paling bagus. Ya itu kan Pak Ustaz, saya waktu ngasihnya tangan kiri saya cumputkan. Gak tau kan lu bukan begitu maksudnya. Diam-diam sedekah supaya utuh, apalagi sedekah sunnah, kecuali sedekah wajib itu nggak apa-apa. Kita bilangkan, kita terang-terangan yang belum sedekah, ayo zakat udah tinggal besok, nggak masalah itu mah. Lu udah zakat fitrah belum? Ayo gua mau udah, nggak jadi hilang itu mah zakat wajib. Kalau sunnah mah bagusnya kita diem-diem aja tuh, tahu-tahu masya Allah laki kita kali Jumat kemana ya, pulangnya lambat, padahal dia ke rumah janda. Maksudnya janda tua. Udah lewat diem-diem sedekah, pantas saya rezekinya lancar. Jadi Jumat orang pulang dulu, dibilangin kok laki kau rumah janda haram. Jualah. Kenapa nggak nyari buah ini? Oh, subhanallah. Makanya di sini salah satunya itu. Sebab apa? Kita kan di dunia nggak lama, ingat, nggak lama. Ngapain sih kita tinggalkan lebih banyak di dunia daripada di akhirat? Itu tahu sejarah Siti Khadijah. Khadijah nemenin Nabi perjuangan Rasulullah dengan setia. Tadinya saudagar kaya raya, ketika meninggal diceritakan itu Khadijah bajunya lebih daripada 60 tambalan. Habis hartanya buat dibelanjakan perjuangan Rasulullah SAW. Orang munafik, orang kafir pada mencibir. Ayo tuh Khadijah rugi nikah sama Muhammad. Bandanya habis. Tapi Khadijah tersenyum. Lu nggak tahu harta gua nggak simpan di dunia, tapi gua udah pindahkan semua ke akhirat.
Ibu kira-kira hartanya masih banyakan di dunia apa banyakan di akhirat? Dunia orang. Kalau orang bodoh melihatnya dia rugi katanya habis hartanya itu. Khadijah, padahal Khadijah senyum. Lu orang tahu harta gua bukan di dunia, gua udah pindahkan ke semua ke akhirat. Bahkan ketika detik-detik terakhirnya Khadijah memanggil Rasulullah, ya Habibi, ya kekasihku. Ngomong Khadijah, seandainya nanti aku meninggal, hartaku sudah kau gunakan untuk perjuangan agama. Dan kalau aku meninggal nanti seandainya kau butuhkan tulang belulangku untuk perjuanganmu, gali tulangku, pakai untuk perjuanganmu. Barangkali bisa jadi jembatan, bisa jadi dayung. Itu Khadijahku sampai udah mau meninggalnya, siap tulang belulangnya buat perjuangan suaminya membela agama Allah. Itu sampai tulangnya sih. Ibu-ibu mah ngebelain laki, sampai laki tinggal tulang. Kebalik dia gemuk, laki tinggal tulangnya. Dia mau tidak dia lebih. Itu ngaji gini katanya gua kayak hati dari lebih. Laki tinggal tulang doang orang gemuk. Pasti bilangin, oh itu lakinya apa begini. Itu gua mah istri mantap bisa ngurusin laki. Ini gemuk jadi kurus. Sebab. Makanya di sini ya kita kadang-kadang dibangkitkan dengan sedekah tadi. Kenapa? Sampai dipancing 700 kali lipat. Sebab orang yang rajin sholat lepas sedekah belum tentu mau. Orang yang rajin puasa lepas sedekah belum tentu mau. Begitu juga orang yang bisa jadi ilmunya banyak tapi lepas sedekah kadang mikir 2 kali. Betul. Padahal Allah balas berlipat-lipat ganda. Maka subhanallah nih ya almarhum Ibu Sanah binti Satib dan Bapak Ramli bin Dohor, semoga almarhum yang semasa hidupnya mudah-mudahan sedekahnya Allah terima, ibadahnya Allah terima, hadiahnya Allah terima, dan insya Allah ilmunya yang bermanfaat Allah terima, dan tinggalannya yang paling mahal mana, mudah-mudahan anak-anaknya anak soleh-solehah yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Makanya Bu, kita sedekah enggak apa lagi hidup sedekah enggak, ilmu yang diamalkan kagak ada. Misalnya ya atau anak-anak kita nanti yang harus jadi anak soleh-solehah. Makanya Bu, apalagi seorang ibu seorang ibu, makanya waktu nanti nalkin kata Nabi, laki itu mau takut talkin orang yang mati. Bu, talkin nanti kalau baca talkin binnya jangan bapak, tapi binnya ke emak, ke ibu. Kalau baca surat ngirim Fatihah baru ke bapak. Misalnya Julaiha binti Aminah, misalnya Julaiha binti Aminah, padahal bapaknya Yusuf. Jangan Julaiha binti Yusuf, tapi Julaiha binti Aminah. Waktu nalkin pas meninggal, kenapa ke emak sekali doang tuh disebut di situ, ujung-ujungnya udah nggak disebut lagi. Waktu begini disebut bin bapaknya. Misalnya Sanah binti Satib, Sanah binti Satib. Terus bapaknya Sanah siapa? Emaknya siapa? Itu orang baru tahu. Taunya bapaknya doang. Kita kan ujung-ujungnya ketahuan bapak. Mak apa disebutnya? Sedangkan dia setengah mati lahirkan. Nah, kita keluar dari lubang bapak ke lubang emak. Untung dari lubang emak. Kalau dari lubang bapak, bergawat kita. Seperti apa sih dari Bagaimana keluar? Keluar kita dari lubang emak, terus kita masuk lagi tuh ke lubang lagi. Kan kita keluar dari lubang emak, mau dimasukkan lagi ke dalam lubang kubur, masuk lagi ke lubang lagi. Kudu inget kita dari lubang siapa, makanya sebut emak. Misalnya Samsudin binti Sani, bukan bapaknya, lagi nalkin doang spesial. Sebab dari situ nggak disebut lagi. Nanti hari kiamat yang disebut bapak lagi baik sama malaikatnya. Emak kita kapan disebutnya? Makanya sebut waktu meninggal.
mak kita sebut nalkinnya ya Samsudin binti Selama akhirnya. sama bukan Samsudin Papua sebut emaknya kalau larang juga sebut emaknya emak orang disebut lagi supaya ingat dari lubang masuk ke lubang subhanallah kan ibu mah luar biasa dia sebab dia Masya Allah kita sampai gede kayak begini kita minum air siapa tentang air siapa yang kita minum air rumah untuk air rumah biar bapak mah mabok kita air laut bukan teh bukan mau sampai gede begini loh air emak makanya sampai surga kan di telapak kaki siapa emak aja nak tahta kami rumah sebab ibu luar biasa makanya dia mah kemana pergi dia mikirin ibu-ibu di sana kondangan ingat laki apa ingat anak pasar ingat laki apa ingat anak sampai rajaban dulu dan banyak makanan ingat laki apa ingat anak bapak nih dagang nih untuk gede terus ngebeli soto nyelayanin janda cakep bapak ingat anak apa ingat bini Janda. bukan aja dompet kan ibu ingat siapa Pembela rakyat. ya bener ibu kadang-kadang lupa apa dia bilang bapak genit amat sih tuh punya bini kan jangan makanya ibu mah luar biasa tuh makanya tadi makanan bersihnya bukan bekal dia mah bekal anaknya mau makan dulu kan ya Allah ini si Udin belum doyan banget masuk ambil bugis juga ini si Minah doyan masuk dia mah gak makan ingat anaknya biarin dia mah dikit doang nyobain yang penting anaknya yang bapak mah nyoba deh ingat tuh dia mah mengingat makanya cuma gara-gara ibu tuh orok bisa makan biji ketapang yang enggak ada yang empuk ini ada biji ketapang doang di bawah ingat bayinya di rumah orok makan biji ketapang gara-gara emaknya diapain di mama dulu ya Neng di mama diapain di mama kalau ini di papa udah tua bangkah bentar dulu ya kita lagi masih orang makan di mama dulu di mama disuapkan di mama kata dokter apa itu kotor enggak mulut ibu mah bersih lah burung ketilang pada gede-gede dari mulut emaknya go anak disuapin dari mulut mama obat gua jaga dulu saya koreng di wah betul dan bocah sering makan lepeh emaknya nurut udah gedenya bocahnya galak banget sama orang tapi sama mamanya mah nurut karena sering makan lepeh ibu mau nggak punya laki nurut ayo saya jamin sering kasih suapin lepeh Subhanallah. Makanya alhamdulillah ya. Nih gede-gede gini nih boleh lepek semua yang juga nih. Makanya nurut mamanya itu tuh lawan-lawan langsung makannya apa? Bukan lepek langsung susunya bukan lama dibelikan di Alfamart susu dari sapi dari kambing sapi makanya nggak nurut bocahnya ngaji sholat makanya dulu makanya usahain supaya bocah bisa minum air mahnya sebab pas kita masuk ke kubur juga kita masuk ke lubang kubur sebut nama emak nah ya ayat itu nafsul mutmainah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadhuli fi ibadi wadhuli jannati mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini yang mudah-mudahan nanti waktunya kita menghadap Allah mudah-mudahan husnul khotimah pokoknya ini pesen nih jaga dua ini jangan tinggalkan ngaji sholat terus ya apa mati ngaji sholat mati insya Allah sudah Amin. insya Allah itu mah pokoknya yang wajib itu haji umroh itu kan udah berduit kalau orang masalah di akhirat nanti orang punya mau tapi kalau orang haji kita berat orang sholat berat nanti kita nggak apa-apa ditanya kenapa lu nggak haji padahal online tetangga lu pada haji pada umroh kenapa lu nggak haji nggak umroh gampang aja pakai teh lebih
Ada masjid dibangun, kita orang Asia, emang kita orang punya. Kenapa masjid gede banget lu nggak bantu? Cuma ngebawain semen doang. Pakai teleding, nanti malah malaikat yang bilang teleding nah begitu. Nah, malaikat kalau tapi nabi teleding apa? Kalau itu apa bilang lambat tapi sholat itu nggak bayar gratis. Ngaji nggak bayar gratis asal mau kita datang. Itu kerjaan sampai mati. Saya yakin insya Allah mudah-mudahan penyebab husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua, memberikan keberkahan kepada kita semua, dan juga keluarga Bapak Sarinda di sini dan keluarga besarnya almarhum yang dihaulkan. Mudah-mudahan mereka semua dijadikan anak yang soleh-solehah dan mudah-mudahan makin tambah kuat imannya kepada Allah. Kita pun demikian. Mudah-mudahan kita yang membantu doa pada malam hari ini, anak-anak kita jadikan anak soleh-solehah, rumah tangga kita jadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Dan waktu kita meninggal nanti husnul khatimah. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebih maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan juga Allah salahnya mendoa kami rumah yang suasa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan shalihan taqabbal. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jamaah semua sudah dengarkan ceramah agama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan